Timnas Indonesia U23 akan bertanding pada laga final Piala AFF U23 2025 pada Selasa tanggal 29 Juli tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK. 3 pemain Arema FC jadi tulang punggung Timnas Indonesia yaitu Arhan Fikri, Ahmad Maulana, dan Brandon Scheuneman. Pelatih Arema FC, Marcos Santos mengakui ia khawatir dengan kondisi Arhan Fikri, yang sempat mengalami cedera lutut usai menghadapi Filipina. Menurutnya, Arhan adalah aset berharga Arema FC, sehingga ia berharap Arhan kembali dalam kondisi baik-baik saja, untuk bergabung dengan tim sebelum kompetisi Super League 2025-2026. Arhan juga luar biasa, saya minta dia agar segera kembali nanti setelah bersama timnas. Semoga final besok dia tidak cedera, karena kualitas dia luar biasa dan sangat kita butuhkan, terangnya pada Senin tanggal 28 Juli tahun 2025. Arhan Fikri sebenarnya sempat absen saat Timnas Indonesia U23 berjumpa Timnas Thailand U23 dalam semifinal Piala AFF U23 2025 Jumat tanggal 25 Juli tahun 2025 lalu. Pelatih Gerald Vandenberg menyimpan ia di bangku cadangan karena takut cedera lututnya akan makin parah. Arhan sebenarnya bermain apik sepanjang kompetisi antar negara ASEAN ini. Ia jadi jenderal lapangan tengah saat membantai Brunei U23 8-0 dan menekuk Filipina dengan skor 1-0. Jika berdasarkan hasil magnetic resonance imaging MRI, tidak ditemukan cedera serius di lutut pemain 20 tahun ini. Ia diperkirakan bisa kembali tampil saat final menghadapi timnas Vietnam U23 nanti. Lebih lanjut, Marcos mengatakan jika ia terus memantau ketiga pemainnya di timnas Indonesia U23, ia juga memuji Ahmad Maulana dan Brandon Scheuneman yang juga tampil solid. Ia merasa masa depan Arema FC cerah karena memiliki 3 pemain timnas Indonesia ini. Mereka bertiga adalah pemain yang luar biasa, mereka memiliki kualitas luar biasa yang hampir sama seperti pemain asing, kehadiran mereka akan membuat Arema semakin kuat, pungkasnya. Pelatih Marcos Santos bicara peluang datangkan pemain asing lagi untuk Arema sebelum Super League 2025-2026, tapi, pelatih asal Brasil itu mengaku tak bisa memutuskannya sendirian. Terbaru, Arema baru saja mendatangkan winger asal Argentina, Ian Puleyo, mantan pemain klub Liga 1 Montenegro itu, merupakan pemain yang direkomendasikan Marco sejak awal melatih Arema. Pelatih berusia 46 tahun itu mengaku, sudah puas dengan kualitas komposisi pemainnya saat ini, tapi, Marcos masih mencoba mengamati situasi dan kondisi kesiapan timnya. Kami sedang mengamati, terlepas dari siapa yang datang lagi nanti, yang menyita perhatian saya adalah para pemain yang sudah ada di sini, kata Marcos Santos. Keputusan datangkan pemain asing lagi untuk Arema itu di tangan klub. Marcos mengaku keputusan untuk mendatangkan pemain bukan ada padanya, menurutnya, semua tergantung dari bagaimana kebijakan klub untuk Super League nanti. Manajemen Arema sebelumnya telah menegaskan, dari 11 kuota yang diizinkan PT AI League, klub hanya akan memakai 9 slot saja. Saat ini, Arema sudah memiliki 10 pemain asing, minus Pablo Oliveira yang tidak akan didaftarkan karena masih pemulihan cedera. Saat ini, para pemain yang sudah berlatih bersama saya dan terus berkembang, tapi, kalau direksi klub masih ingin mendatangkan pemain itu bagus, tapi, saya nggak bisa bicara tentang itu sekarang, pungkasnya. Thales Lira resmi gabung Persija Jakarta dengan status pemain pinjaman, ini sekaligus memperpanjang koneksi Malang Jakarta atau sebaliknya, Macan Kemayoran dan Singo Edan cukup sering saling meminjam penggawa tim. Sebelum Thales, Arema FC merekrut Ahmad Maulana Syarif dan Ginanjar Wahyu dengan status pinjaman 2 musim lalu. Nama lain yang berpindah dari Persija ke Arema FC dengan skema pinjaman, yakni Jeffrey Kurniawan, ex-pemain PSS Sleman itu gabung dengan skuad Singo Edan pada Liga 1 2018. Lalu, kapten tim Arema FC Johan Ahmad Farizi juga sempat dipinjamkan ke Persija. Sedangkan pemain Arema FC yang gabung Persija, setelah kontraknya habis dengan klub ada beberapa sejak era Liga 1, diantaranya Hanif Syahbandi, Ryuji Utomo, Marco Kabiai, sementara Gustavo Almeida memperkuat Macan Kemayoran dari Arema FC dengan biaya transfer. General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi mengatakan, perpindahan Thales ke Persija sudah disepakati semua pihak, artinya, dilakukan komunikasi terlebih dahulu sebelum pemain asal Brasil itu hijrah. Urusan pemain merupakan hasil diskusi dengan tim pelatih, katanya. Itu karena, Marcos Santos CS paling mengerti kebutuhan skuad Singo Edan, pria kerap disapa Inal itu berharap,
Thales sukses dengan Persija. Menurutnya, pemain berusia 32 tahun itu banyak membantu tim musim lalu. Di tempat terpisah, Thales melihat kepindahan ke Persija sebagai sebuah tantangan baru untuknya, dan dia menyukai hal tersebut. Karena itu, dia bertekad memberikan performa maksimal bersama Macan Kemayoran. Saya senang berada di sini sekarang, saatnya berjuang untuk mencapai tujuan utama klub juara, paparnya. Sementara itu, Tapin-Call Terminal TCT, bukan sponsor terakhir Arema FC untuk kompetisi musim depan. Manajer bisnis klub masih akan terus bergerak aktif menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Targetnya ada 1-2 sponsor lagi yang gabung dengan klub. Setelah ini TCT, masih ada sponsor lagi, kata manajer bisnis Arema FC Munif Bagaskara Wakit. Dia menjelaskan, proses kerjasama dengan sponsor baru dalam tahap pendekatan. Kedua belah pihak masih membahas detail-detail kolaborasi. Menurutnya, ada beragam bentuk kerjasama untuk mendukung Salim Tuharea dan kawan-kawan di kompetisi, mulai dari pola kemitraan sampai teknis pembagian benefit. Targetnya, agar kedua belah pihak bisa mendapatkan keuntungan. Contohnya, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi bus antar kota dan provinsi Bagong, mereka tidak memasang logo di jersey tim, tapi muncul di LED-board stadion saat Arema FC jalani laga home. Alumnus Universitas Brawijaya itu menjelaskan, pihaknya sangat terbuka terhadap kerjasama dengan pihak ketiga. Itu karena ingin memperbanyak kolaborasi. Klub sadar butuh support banyak pihak untuk raih prestasi lebih baik musim ini. Selain itu, dia tidak memungkiri kehadiran sponsor membantu tim dalam sejumlah hal, salah satunya jadi penguatan finansial tim, jadi sumber pemasukan setelah penjualan tiket pertandingan home Arema FC. Lantas bagaimana dengan sponsor klub pada kompetisi musim lalu? Munif menjelaskan, kalau pihaknya masih terus menjalin komunikasi, ada beberapa sponsor yang diupayakan kembali bekerja sama untuk musim depan. Masih ada kemungkinan perpanjangan kontrak sponsor lama? Lihat saja nanti, ujar dia. Munif masih enggan menjelaskan brand mana yang naik dalam meja negosiasi. Dia hanya menyampaikan, kalau ada yang sudah mencapai kata sepakat.